Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di New Imers. New Imers adalah tempat berkumpulnya para internet marketers, ya, tentunya dengan mindset baru, teknik baru, dan cara kerja baru. Di sini kita akan membahas berbagai inovasi dalam dunia internet marketing. Kemudian berbagi juga tentang strategi-strategi yang jitu, kekinian, ya, dan tentunya menghadirkan insight-insight, wawasan-wawasan baru, algoritma baru, ya, jurus-jurus baru di dunia internet marketing. Nah, kebetulan kita juga saya nggak sendiri, ya, ditemenin di sini ada Kang Tewe, ya. Jadi Kang Tewe ini salah satu legenda di dunia parfum, ya. Kan udah lebih dari 10 tahun ya Kang ya. Jadi terkenal dengan brand GWE. Nah, beliaulah pemiliknya. Nanti beliau bakal nemenin saya untuk ngegali kekinian ya Kang di dunia internet marketing apa. Jadi perkenalkan kembali ada Kang Tewe, kemudian ada saya lupa mengenalkan diri saya sendiri. Saya Ilham Taufik, ya. Jadi saya backgroundnya ya saya juga internet marketers, udah lebih dari 10 tahun ngajar dulu tentang Meta Ads, ya dulu namanya Facebook Ads, kemudian tentang semua teknik digital marketing lah ya. Kemudian saya juga ada perusahaan teknologi lah sekarang. Jadi di New Image ini biasanya media kita kumpul berbagi cerita, berbagi beban, ya, karena kan pebisnis itu punya beban, kurang tidur, ya, nature-nya kan begitu ya, karena punya tanggung jawab, apalagi di era yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, itu jadi beban juga. Jadi New Image ini media gak hanya sekedar teknik, tapi media curhat juga lah, ya. Jadi ini kita hybrid, ada yang online, ada yang offline. Kalau offline sih karena saya tinggal di Bandung, Kang Tewe tinggal di Bandung, jadi mostly sekitaran Bandung dulu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita kalau saya di luar kota, Kang Tewe keluar kota mungkin bisa kopdar lah ya. Nah, di sini biasanya yang datang 10-15 orang, tapi karena cuaca di Bandung lagi mendung ya, jadi ya skip di sini ada 4 orang. 4 orang yang ngikutin ya. Kemudian di live ada berapa? Ada 7 orang. Ada 7 orang ya. Dan alhamdulillah di grup udah ada 1000-an member juga ya. Nah, yang saya mau gali ya di pertemuan kali ini adalah tentang jualan online yang lagi hit ya, 2-3 tahun terakhir ya. Itu live streaming nih Kang Tewe. Kalau Kang Tewe sendiri udah nyobain Kang live streaming? Kalau untuk di parfum sih belum. Tapi di produk lain kita baru setahunan lah. Iya. Kalau dulu kan memang iklan aja gitu, Kang. Iya. Jadi tren udah berubah ya. Iya, dulu jualan pakai iklan. Iklan. Iya. Jadi masuk ke landing page, baru ada transaksi di WhatsApp biasanya. Di WhatsApp atau di form ya? Iya, di form atau di WhatsApp. Tapi untuk sekarang live streaming baru nyoba belum setahun sih. Tapi di produk yang lain. Di produk yang lain ya. Di apa Kang? Di produk apa Kang? Fashion sih. Iya. Mungkin baju gitu. Sedikit cerita dong tentang perjalanan live streamingnya, kenapa kok jadi live streaming gitu, meskipun bukan produk yang parfum ya? Ya dulu kan waktu pandemi sih sebenarnya mulai kok banyak yang live gitu ya. Nah nyobain sebentar sih, tapi belum fokus gitu. Nah di tahun ini baru fokus tuh sambil bikin studionya, studio live gitu di TikTok. Tapi ya ternyata, boleh juga nih dari 1 studio, 2 studio, 3 studio. Ternyata memang ada transaksi yang dengan model bisnis seperti itu ya, gitu. Bisa menjangkau customer, langsung interaksi, terus langsung check out. Menarik juga nih gitu kan. Nyoba-nyoba awalnya masih nyoba-nyoba. Karena juga kalau berbicara hari ini kan ada teman-teman Imers yang lebih pro nih, yang mungkin udah menghasilkan cuan besar gitu kan. Saya juga mau nanya soalnya nih ke master live TikTok gitu, Shop gitu. Ya, jadi internet marketers itu biasa disingkat Imers. Jadi tadi ya internet marketers. Nah, biar Kang Tewe nggak sendiri, nih teman-teman juga biar bisa sharing. Karena sharing itu kalau nanti ilmu kita yang di-sharingkan diambil manfaatnya, itu kan sampai akhirat ya Kang ya. Iya sih benar. Itu soheh tuh ya hadisnya kan ya. Jadi supaya beliau-beliau ini bisa jadi amal ya, kita panggil. Di sini ada kawan saya dari Kuningan mampir ke Bandung, nggak niat di sini, cuman ya biasa kan ini dadakan ya. Mudah-mudahan bisa
berbagi ilmu juga. Kita panggilkan Kang Alan. Kang Alan, monggo. Siap. Waduh, Kang Alan. Nanti saya kenalkan siapa Kang Alan. Siap Kang. Ya. Dari Kuningan sengaja atau gimana? Dari Kuningan, nggak sengaja sebenarnya. Malam lagi daerah Soekarno Hatta, tiba-tiba Kang Ilham ada nge-WA. Lagi di mana? Lagi di Bandung. Nah, kalau kebetulan lagi di Bandung, akhirnya diajak makan sarapan pagi. Iya. Jadi Kang Alan itu salah satu senior internet marketers juga ya Kang. Dulu main apa AdSense ya Kang? Dari tahun 2012. Dan kita mulai dari tahun 2012. Dari mulai AdSense, YouTube, dropship ya semua dijalanin. Termasuk paid advertising ya kayak iklan ya. Termasuk ada edukasi. Oke, jadi Ada lagi teman-teman siapa? kenapa? Ada lagi yang biar nggak sendiri juga Kang Alan nih. Oke, tapi sebelum ya kayaknya Kang Alan itu jadi salah satu legenda di TikTok juga. Ini legenda apapun, ini legenda TikTok. Jadi brandnya Skui. Jadi Skui. Oh iya, sering ya teman. sering lewat di FYP. Oh. Ya, jadi teman-teman Skui. Skui. Ya. Skui itu Yux. Yux ya. Menarik. Jadi kenapa namanya Skui ya? Itu Yuxnya. Balik yuk belanja. Yux. Nah ini ada Kang Adit, ada Kang Angga yang mau maju ke depan siapa Kang Adit nih? Yuk, gak apa-apa didadakan yuk. Ini juga pebisnis passion ya? Oh, sekarang betul. nggak sih? Hah? Iya. Banyak sih sekarang. Oh sekarang multitasking. Udah multitasking. Ya, ya. Siap Kang. Aduh, saling. Kang Adit. Dulu Kang Adit tuh jualan jersey bola ya? Dulu banget sih, 2012. Pakai Twitter ya? Pakai Facebook. Tapi belum se-crowded hari ini lah. Iya, sorry ketinggalan Twitter. Tapi Kang Adit sempat live streaming juga? Live streaming sih sempat sih, cuman karena kendala tempat dan sebagainya, Iya. jadinya nggak diterusin gitu. Saya jujur namanya di Shopee bukan di TikTok gitu. Iya. Susah juga ternyata. Gitu. Oh udah nyobain tapi Udah nyobain. tapi belum ketemu Belum ketemu ini. polanya ya? Polanya belum ketemu. Oke. Mungkin Kang Alan, saya ke Kang Alan nih. Ceritain dikit dong perjalanan memulai live streamingnya seperti apa sih? Kenapa kok live streaming gitu? Kita mulai live streaming itu sebenarnya dari tahun 2020 ya. Awal-awal awalnya kan bukan TikTok sebenarnya yang memulai si live ini, tapi dari aplikasi sebelah kan ya. Iya. Nah, Apa tiba-tiba aplikasi apa tuh? dulu ada Lazada kan, Oh. Lazada, kemudian juga tiba-tiba TikTok dengan TikTok Shop-nya dia keluarlah hadir dengan video dulu kan ya, video kemudian ada keranjang kuning, ternyata gede juga ya. kayak itu. Dulu pas awal-awal ada keranjang kuning mungkin cepat banget FYP, kemudian omset juga alhamdulillah lah, dari satu video itu minimal ya 150-300 itu tuh dari satu video dapat ya. Pas awal-awal ada TikTok Shop gitu ya. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian kan TikTok ngerilis si live ini. Ya otomatis kan platform ketika ada fitur baru dia pasti di boosting dong gitu ya. Iya, di boosting ya. Nah, makanya pas saat itu tahun 2020 kalau nggak salah mulai ada TikTok live, ya kita terjun di sana. Ternyata gede juga. Dulu kan belum ada affiliate, belum ada sistem affiliate kayak sekarang lah. Jadi dulu trafficnya kenceng, di boosting, diskonnya juga gede. Akhirnya kita fokuskan untuk live gede-gedean di sana. Jadi dari saat itu kita live 24 jam. Kenapa 24 jam? Karena dulu kan mainnya kuantiti. Seberapa banyak yang live, seberapa sering yang live. Nah, beda dengan sekarang gitu ya. Nah, sekarang kan tren udah berubah. Apa tuh perubahannya? Sekarang lebih ke kualitas. Kualitas video, kualitas si hostnya, kemudian interaksi dalam live-nya, kemudian juga transaksi. Nah, jumlah transaksi yang semakin masuk. gede transaksi, semakin banyak yang nonton, semakin interaksi yang kencang, ya otomatis viewer makin nambah. Tapi ketika misalkan yang nontonnya sedikit, interaksinya sedikit, transaksinya sedikit, ya TikTok akan menurunkan
jam awalnya. Oh. Jadi kurang lebih historinya kayak gitu kan. Makanya sekarang bagi teman-teman yang mau terjun ke live, coba mulai dengan kualitas. Iya, iya. Kang Alan ini karena udah senior, jadi paham banget algoritma sebuah platform yang ngulik-ngulik ya Kang ya? Ya. Kang Alan ya. Kang Dewa ada yang mau nanyain nggak? Berarti pertama langsung live gitu atau nyoba kayak saya juga ads dulu ngalamin gitu. Digital ads terus masuk ke landing page ngalamin nggak? Ngalamin. Oh ngalamin Maka juga. sampai sekarang juga masih jalan. Oh, masih jalan ya. Landing page dan lain sebagainya masih jalan. Tapi pas sejak live langsung aja lebih fokus di live gitu. Sebenarnya semuanya difokusin sih. Jadi ada divisi-divisi Oh, masing-masing. mantap lah. Udah tersistemnya. Ngeri. Iya. Ngeri. Boleh nanya nggak? Boleh, Boleh, ini mana Kalau ngobrol. baru gitu kan, misalnya kita baru bikin akun lah, baru nyampe 600 followers tuh, udah jalan yang kuning kan. Ya. Nah itu bisa langsung live begitu, tipsnya apa buat yang baru gitu? Yang pasti untuk yang langkah pertama ya gedein dulu kolamnya ya. Jadi followernya mungkin better besarin dulu. Setelah followernya besar, kemudian dorong untuk orang menonton aja dulu. Ya, jadi kalau misalnya yang nonton udah banyak, baru setelah itu mulai ke konversinya. Oh, monetisasinya nanti di belakang. Monetisasinya di belakang. Makanya kita harus investasi terlebih dahulu. Makanya sekarang tuh memang untuk brand khususnya ya agak-agak tricky ya, nggak semudah dulu. Kalau dulu kan bikin akun jualan pasti laku gitu ya. Mau itu di video ataupun di live dulu gampang banget Gampang, lah. ya. Nah sekarang kan kompetisinya makin kencang gitu ya. Yang affiliate aja kan data terakhir kan 6 juta orang kan ya. Baik di konten, di video ataupun di live-nya gitu ya. Makanya kan sekarang berarti kan kompetisinya makin gede ya. Kompetisinya makin ketat, maka yang didorong adalah yang berkualitas kayaknya. Beda dulu mungkin pas awal-awal mungkin entah Nyari 100.000 orang, konten. entah berapa orang. Jadi ketika misalkan kita jualan, kita bikin video, bikin live, ya otomatis ya kuenya gede, orangnya sedikit. Nah, sekarang kuenya masih sama, orangnya makin banyak. Ya, makanya sekarang benar-benar kualitas yang diutamakan. Wih, ternyata ya banyak rahasia-rahasia yang muncul kali diskusi Immers nih. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau nanya langsung aja ya. Kita Ya. tetap aja konsepnya diskusi ya Kang ya. Ya, ini sama teh siapa? Teh Aulian. Ini kemarin yang nanya TikTok, ini ada masternya. Ada masternya. Kemarin bahas TikTok juga gitu ya. Baru-baru Iya. saya juga mau mulai jadi host TikTok. Tapi Di secara bidang keseluruhan marketing. emang platform video pendek ini jadi tren sih. Artinya kan kalau dulu Twitter dengan paragraf pendek, Instagram dengan foto, Facebook dengan apa, YouTube dengan apa. Sekarang itu kayaknya semua platform udah ada video pendeknya. Iya betul, sih, Ya. benar. Di LinkedIn ada video pendeknya. Kemudian di X juga sekarang udah ada. Jadi emang kayaknya video atau konten hidup itu ya, baik video pendek atau live streaming itu jadi sebuah apa ya namanya itu perilaku baru untuk orang mengekspresikan dirinya gitu. Betul. Makanya kalau kita nggak adaptasi agak repot sih. Cuman emang apa tantangannya juga gede ya. Artinya buat teman-teman yang biasa listing di marketplace tiba-tiba ke live streaming itu nggak mudah juga. Karena kan kalau di marketplace orang tinggal listing nunggu waiting kan. Kalau live streaming kan effortnya gede ya. Betul. Ya kadang harus kita percaya diri gitu kan dan lain-lain sih. Cuman emang kalau dari live streaming TikTok itu emang mengubah cara bermain ya, artinya dulu orang kalau ngevideo itu perlu sesuatu yang bagus keren, sekarang itu apa adanya aja orang bisa jualan sih. Ya. Nah kalau dari sisi live streaming dari teman-teman nih atau Kang TW yang udah praktekin, kemudian Kang Alan juga udah praktekin, strategi buat audience grab attention-nya, artinya menarik perhatian audiens seperti apa sih? Dan supaya udah menarik perhatian, terus gimana caranya dia stay dengerin kita gitu? Mungkin dari Kang TW pernah ada pengalaman di timnya atau Kang TW sendiri pernah live? Saya baru kemarin nyobain live first time. Kan ada cek hodam, saya cek parfum. Namanya naon gitu kan. Terus saya wanginya ini gitu. Cuman memang karena first time gitu. Memang langsung ada 35 orang tuh yang views. Terus ada yang nanya gitu, ada yang
namanya ini terus ya sebenarnya ngasal karena kalau pakai teknologi saya kan harus full data, cuman ini buat gimmick aja kayak cek hodam gitu. Emang lumayan sih seru juga gitu. Seru ya. Nah begitu ada angle kayak saya judulnya kan daripada cek hodam mending cek parfum. Nah jadi itu udah cara jadi orang stay gitu. Jadi cek parfum sok sebutin namanya apa ya. Kamu parfumnya Violet, kamu parfumnya apa gitu. Nyobain kemarin sih. Cuman 20 menitan lah. Iya, iya. Gimana capek nggak tuh 20 menit? Lumayan sih. Harus ngomong terus. Tapi sambil ngeracik, sambil kerja gitu kan. Saya ada orderan kan, sambil aja demo gitu. Iya, iya. Itu sih nggak tahu sih kalau yang lain karena saya juga masih newbie banget lah di TikTok mah. Kalau Kang Alan gimana tuh? Bisa cerita sedikit mungkin pengalamannya gimana caranya nge-grab attention audiens biar tertarik kemudian dia stay nonton gitu. Sebenarnya kalau misalkan orang biar stay itu kan pasti harus ada alasan ya, kenapa dia harus stay ya. Iya. Jadi dibikin dulu alasan kenapa gitu. Entah itu misalkan nunggu kita spill produknya atau misalkan nunggu voucher yang akan kita bagikan, nunggu diskon yang akan kita bagikan atau flash sale atau apapun lah. Atau menunggu targetan misalkan, nunggu targetan misalkan 50.000 like misalkan kita bakal ABCD misalkan, nunggu share sekian misalkan kita akan keluarin produk ABCD misalkan. Itu juga harus jadi salah satu cara mungkin ya untuk orang tuh stay gitu. Jadi kebanyakan orang stay itu kan pasti ketika ada manfaat atau ada sesuatu yang dia butuhkan. Jika misalkan tidak ada manfaat buat dia, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan untuk dia stay di sana ya, pasti dia pas masuk udah langsung keluar gitu. Maka kebutuhan itu harus diciptakan tuh. Baik kebutuhan untuk dia pribadi ataupun ya buat iseng-isengan doang. Nah makanya kalau misalkan kemarin saya pernah main ke Douyin ya, di sana itu Douyin tuh nama TikToknya. TikToknya Cina gitu ya. Namanya di sana Douyin ya. Di sana Douyin ya. Di sana itu nge-live itu sambil ngegame gitu. Nah ngegame itu dia ngeluarin seberapa besar diskon yang akan dikeluarin. Kayak itu. Khusus untuk misalkan yang nonton di Lightroom itu doang. Makanya tuh interaksi itu kencang banget gitu. Nah ketika interaksinya kencang, baik yang komen, yang nge-share, yang nge-tag like, otomatis dia akan meningkatkan jangkauan. Jangkauan naik, penonton lama di room, otomatis itu makin gede istilahnya. Kayak gitu. Nah, apalagi misalkan ditambah dengan transaksi yang gede. Iya, iya. Berarti tadi trigger interaksi dulu ya? Interaksi dulu. Kayak makanya salah satu alasan kenapa orang harus stay ya, kita harus ciptain apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, jadi tuh teman-teman ya. Jadi kita harus bisa nge-create need ya. Supaya ada reason kenapa orang mau stay gitu. Jadi ada strong why-nya apa sih, reasonnya itu apa. Ini penting ya. Karena kita juga kan kalau ke suatu tempat gak ada alasan ngapain juga. Iya sih. Ya. Itu yang menarik. Jadi nah saya juga pengen nanya nih. Kalau kalian ada yang mau nanya lagi nggak, Sob? Masih penasaran nggak? Itu dulu deh. Sekalian belajar kan? Itu tuh. Ada yang nanya dari TikTok. Siapa? Ada nih, insya Allah berkah. Solusi buat usaha hijab yang stuck gimana biar rame? Passion ya, hijab ya? Hijab ya. Biar rame. Mau bulan puasa mah rame insya Allah. Apa dia jualannya di mana? Mungkin tadi ya karena passion kan nature-nya kompetisinya tinggi ya. Nah ini Kang TW kan jualan passion juga, Kang Adit sempet jualan passion juga ya. Kang Alan apalagi jualan passion. Mungkin nanti teman-teman bertiga bisa ngasih tipsnya cara bersaing di dunia passion, di dunia online seperti apa dari pengalaman aja ya. Gak harus sesuatu yang pola sukses terus, bisa juga jangan begini nanti gagal gitu. Itu juga nggak apa-apa. Mungkin dari Kang Adit tuh pengalaman dari passion apa yang jangan dilakukan dan harus dilakukan. Sebenarnya kalau fashion hari ini yang saya rasain ya, kalau dulu sebelum pandemi kayak biasanya fashion hijrah gitu Pak. Jadi brand-brand hijrah, koko gitu, kaos kayak gitu. Alhamdulillah lumayan. Tapi setelah pandemi itu yang banyak dilihat kan pria ya. Saya jualan fashion pria.
wah udah itu mah otomatis lah. Sudah berulang tahun 2 kali tuh barangnya gitu. Nah terus ketika sekarang lagi mau mulai fashion lagi itu menurut saya pribadi sih kayaknya sih kata kuncinya sih harus murah atau ya ke yang lainnya. Jadi saya juga ada project dengan sosok public figure ya, sekarang saya jalani. Dan itu beliau pengennya mahal gitu, premium. Itu sulit banget. Nah, jadi harus murah sih mungkin kata kuncinya ya. Murah karena kalau bilang sekarang banyak yang thrifting lain-lain ya kayak jaket gitu kayak ada yang jual 50.000 jaket gitu. Ya orang mikirnya ya aja itu daripada beli brand harga 200.000. Banyak yang seperti itu. Tantangannya mungkin itu ya. Di fashion hari ini itu mungkin kan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi Betul. konsumen saat ini. Kalau di fashion ya. Kalau di fashion mungkin ya, itu Iya. pandangan saya sih kayak Kalau dari Kang Tewe gimana fashion? Saya justru mau tanya sih sebenarnya ya. Jadi dia nanya, saya muncul pertanyaan juga. Kan kalau produk development itu pasti nyari USP ya, unique selling point. Ya kan? Tapi di zaman sekarang nih, era sekarang kayaknya USP udah nggak terlalu penting gitu. yes, betul. Iya kan? Makanya begitu di TikTok atau di marketplace nawarin USP, kalah dengan yang murah-murah, kalah dengan yang viral-viral yang sebenarnya belum tentu produknya bagus gitu. Nah, jadi kalau menurut saya nih, ya ini ada sisi baiknya, sisi buruknya ya. Jadi dengan viral marketing itu, kalau memang targetnya buat naikin nama dulu, traffic gitu ya, terus jadinya cuan, walaupun itu masanya cuma sebentar ya nggak apa-apa menurut saya ya. Jadi kayak live juga bikin gimmick gitu. Kayak saya di Halls itu dari satu studio 3 studio kan, itu memang pakai gimmick-gimmick, kayak gimmick sambil nyanyi, terus request, sok joget, si hostnya minta di request buat joget, tapi dia harus beli gitu. Nah, gimmick itu akhirnya, Gitu ya. Kayak shopdoor gitu kan. host saya suruh joget ini dong, terus disuruh-suruh aja gitu. Apa aja yang mau di host lakuin gitu. Tapi akhirnya jadi transaksi. Padahal ya mungkin barang yang saya jual itu kan banyak juga ditawarin di tetangga-tetangga yang live gitu. Menurut saya gitu sih Kang. Jadi USP udah nggak terlalu penting kalau di segmen tertentu ya. Iya. Kalau Kang Alan gimana fashion menilai? Jadi tergantung di mana platform apa yang kita pakai ini tidak. Kalau misalkan masing-masing fashion. Kalau misalkan fashion ya untuk misalkan kita pengen fokus di website sendiri, maka kan yang di tonjolin adalah branding sama USP yang tadi ya. Ketika misalkan mau transaksinya di Platform sendiri. website sendiri. Kalau misalkan di TikTok ya beda lagi gamesnya, di Instagram beda lagi. Beda lagi, Jadi makanya cara berjualan harus seperti apa ya? Apa dulu yang udah dipakai gitu? TikTok, Platformnya. nah misalkan TikTok ya, Iya. otomatis kata Kang Tewe tadi ya gimmick ya harus gede-gedean gimmick dong gitu ya. Gimmicknya harus apa, tiap bulan mungkin ganti gimmick lagi gitu. Iya, Pasti benar. kan Iya. ya memang TikTok itu secara interaksi, secara jangkau cepat dan murah gitu. Maka gimmick yang akan dipakai gitu. Strateginya apa? Untuk viral gitu. Nah Instagram beda lagi, mungkin Instagram lebih ke branding, lebih ke toko, public figure. Mungkin di sana relatif masih efektif ya. Kemudian di website, kemudian entah itu diarahin dari Instagram, dari Meta, dari TikTok ya cara mainnya juga beda juga gitu. Makanya cara bagaimana untuk brand fashion itu gede ya balik lagi kita mainnya di mana, segmentasi marketnya apa, itu akan sangat mempengaruhi cara kita bermain. Ya jadi channel tergantung channel ya, di Iya, channel ya. iya. Jadi nggak bisa Nggak digeneralisasi bisa juga ya. ya. Oke. Nah mungkin saya mau balik lagi ke pertanyaan live streaming nih. Sebenarnya tantangan terbesar saat Kang Alan live streaming, Kang Tewe live streaming apa? Tantangan terbesarnya sih? Host sih, pertama host. Di host ya? Ya kita hunting talent itu udah berapa kali gitu. Dan itu memang tiap host berbeda-beda tuh. Misalnya ada penonton yang lucu, jadi kalau hostnya bukan dia nggak mau nongol. Iya, jadi kalau udah ada pelanggan sendiri gitu, kok bisa begitu ya gitu kan? Jadi host itu pengaruh, dan artinya ketika ada host yang udah engagement baik dengan customer, bahkan dia jadi pelanggannya gitu.
Kalau nggak hostnya dia, bukan dia nunggu sesi dia baru muncul, baru transaksi gitu. Artinya si malakama gitu kalau bahasa Sunda mah. Begitu hostnya udah punya rating begitu, hostnya jadi naikin harga ininya, salary hostnya gitu kan. Jadi itu banyak kompleksitas. Terus yang kedua itu menurut saya device ya. Device, jadi kayak HP yang dipakai, ya tools lah gitu. Itu juga lumayan ternyata investasinya. Kalau ingin serius digeluti ya. Gitu. Itu sih kendala tantangan. Kalau Kang Alan sendiri memandang tantangannya apa? Tantangan sama sih ya. Yang pertama di host ya. Jadi kalau misalkan pengen transaksinya gede, kemudian juga si penonton stabil ya lagi di host ya. Jadi host yang nggak monoton, nggak boring, gitu. Punya selera humor, entertainnya juga oke. Bahkan mungkin secara penyampaian relatif suaranya keras dan kencang ya, betul pas transaksi kencang. Jadi kalau misalkan yang leye lemas itu udah bisa dipastiin yang nontonnya sedikit. Maka balik lagi host. Nah itu host tuh memang sekarang mungkin hampir setiap Instagram blogger itu kebanyakan itu kalau nggak konten kreator host. Kayak itu, karena memang ya industri sekarang lagi mungkin entah mengarah ke sana atau diarahkan ke sana gitu ya. Kayak itu, maka ya yang pertama itu di host. Memang host agak repot lah, karena ini kan berkaitan dengan SDM. Beda host, beda performa, beda host, beda rezekinya juga. Gitu. Iya benar. Gitu. Jadi yang pertama, yang kedua yang benar untuk di device tuh agak lumayan investasinya. Kalau misalnya pengen serius ya investasinya harus kencang juga gitu ya. Ketika misalkan pengen live 24 jam, device-nya itu lumayan kan. Kayak itu device kalau kebanyakan orang kalau pakai apa? Akang belum. Kita sekarang pakai Holyland Venue Live. Oh, yang tab itu ya, yang yang memang khusus live ya? Kamera kayak gini cuma buat live. Oh. Sama hampir kayak gini. Kayak gitu. Tapi itu langsung bisa live di sana bisa tanpa live device ya? tambahan lagi. Tapi memang berapa tuh beli? mulai dari 16 sampai 32. Kan buat kamera doang ya? Buat kamera doang. Tapi kan kalau misalkan pengen serius di live, kalau misalkan HP kan baterai, ada internet kan nggak bisa pakai LAN kan ya. Nah itu kan bisa pakai bisa tanpa baterai, bisa pakai LAN. Secara jaringan kan relatif lebih stabil ya. Kamera jernih, tajam, makanya harus investasi. Tapi ya bertahap gitu. Kita juga awalnya dari iPhone 11 dulu, gitu. iPhone 11 bahkan ada dari Android lah. Dari Android naik iPhone 11 naik lagi, sekarang ada rezeki naik lagi. Jadi tantangannya memang ya itu, di peralatan sama di. Jadi tadi ya buat yang live streaming, jadi salah satunya adalah tantangannya sama tuh Kang TW sama Kang Alan jawab 2 poin yang sama. Yang pertama host, artinya host ini vital sekali. Saya mau dikit tentang host ya. Terus yang kedua tadi tentang device ya, alat-alat ternyata pengaruh juga. Ya, jadi ini nggak bisa disepelein, makanya kalau ada keuntungan teman-teman jangan dihabisin untuk hal-hal yang konsumtif, harus mulai invest dari profitnya. Nah, saya tertarik dengan host ya. Itu tips rekrut host. 3 poin pentingnya apa yang dilihat mungkin, Kang Alan? Yang pertama ya kalau misalkan marketnya yang pertama sesuai dengan market ya. Jadi masing-masing market beda. Tapi yang pertama ya menarik mungkin ya. Mungkin menarik di Indonesia mungkin udah lumrah lah seperti apa kan ya. Dan memang ini agak-agak dibutuhkan dan tidak dibutuhkan tergantung industri. Kayaknya untuk skincare mungkin ya tetap harus yang berpenampilan menarik. Fashion juga ya better yang menarik. Tapi ini bukan jadi patokan. Yang kedua dari kecakapan berbicara. Jadi ketika misalkan yang ngomongnya lemas, lesu, pelan suaranya mending di skip dulu. Kayaknya. Jadi dia suaranya harus jelas, harus dialeknya juga harus oke. Pokoknya ini wajib aja. Yang kedua, yang ketiga, better Yang ketiga yang paling memang agak-agak
tricky juga. Ya Gen Z tahu sendiri ya, mood Buddha. Makanya better ya cari usia yang 25 sampai 30. Jadi yang 25 ke bawah agak di skip. Gitu, karena mood 25 sampai 30 lebih better daripada 20 sampai 25. Jadi tips-tipsnya kayak gitu kan. Iya, iya. Oke, tadi ya artikulasi, suara, intonasi itu jadi pengaruh. Kemudian tadi stabilitas karakternya juga ya. Tapi mungkin tadi teman-teman nanti bisa praktek sendiri ya. Bisa ngerekrut sendiri lah tatanya seperti apa. Nah, sebenarnya mungkin karena mau mendekati zuhur juga ya. Pengen tahu tips buat yang pemula lagi mencoba live streaming, tips memulainya seperti apa dan gimana sih dari Kang Tewe atau Kang Lan? Dari silakan dulu. Saya juga pemula soalnya. yang udah expert ini nih. Iya. Kang Alan. Kalau mau mulai, better mulai dari diri sendiri sih. Nah, jadi kita sebagai ini nge-host sendiri gitu. Mau sendiri gitu ya. Kenapa? Karena juga dulu nggak sendiri gitu. Enggak sih. Cuma better untuk pemula gitu ya. Itu nomor satu. Karena tapi saya dulu nggak mau sendiri, tapi saya mantengin gitu ya. Mantengin secara langsung, mantengin secara angka juga gitu ya. Tapi untuk sekarang better kita bisa dulu baru orang lain. Iya. Jadi ketika misalkan teman-teman sekarang pemula, taruh misalkan nggak punya modal, nggak punya apa, ya sendiri aja dulu. Iya. Anggap kita ngebayar diri sendiri gitu ya. Nah nanti ketika misalnya udah ada keuntungan, misalkan taruh ini di Bandung misalkan ya, kita dapat misalkan 6 juta nih, atau misalkan 3 juta dulu bulan pertama, misalkan 3 juta gitu ya. Ya udah anggap kita ngegaji sendiri. Nah bulan depan dapatkan naik ke 6 juta. Nah mulai nih coba 3 juta buat diri sendiri, 3 juta buat bayar orang lain. Nah itu kan makin bertambah. Yang pasti tips pertama untuk pemula adalah diri kita sendiri. Ketika kita udah tahu kuncinya, udah bisa, maka kan tinggal duplikasi aja. Jadi ketika misalkan kita langsung ngegaji orang, pertama biaya, yang kedua kita juga belum tahu mau ngarahin kemana. Gitu. Jadi kalau misalkan, kerja ngapain gitu. Nah sementara kita juga belum bisa gitu. Nah kita harus bisa dulu ya. Nah pas udah berjalan, saya juga nyobain live gitu ya. Ternyata lumayan juga nih, sehari dapat segini, angka paling gede ya sejam tuh 1 juta lah untuk pemula. Saya kan pemula, anggap dapat 1 juta lumayan juga ya. Iya. Tapi ini penting buat teman-teman yang baru mulai dari diri sendiri. Jangan dulu gaji orang, jangan dulu investasi ke SDM lain-lain. Mulai manfaatkan fasilitas yang ada, mulai manfaatkan diri kita sendiri. Kalau misalkan diri kita udah bisa, udah berpenghasilan, baru mencoba ke investasi yang lain, investasi peralatan, investasi di pos. Oke. Ya, udah azan juga. Mungkin terakhir bagi teman-teman bertiga di sini, gimana tren live streaming ke depan? Menurut Kang Adit bakal seperti apa? Kayaknya bakal rame ya. Bakal rame ya. Jadi saya memang ngarahin ke sana. Cuman memang tricky juga kalau sendiri. Terutama kalau udah bisa ngomong tapi nggak ada yang nonton, nah itu mental tidak terlalu jadi saya ngomong sama siapa mental. Nah itu juga kayaknya lagi rame, tapi patut diseriusi sih. Iya. By the way, ini pertama kali juga saya live streaming ini. Iya ini pertama kali ya. Ya, bagi saya ini live streaming juga. Tampil kayak gini ini pertama kali nih. Kalau di TikTok ya, kalau di IG kemarin di kantor pernah. Ada pertanyaan juga sih kan, kalau kita yang pemula gitu ya, jamnya tuh ada triknya nggak kan? Kalau yang nggak bisa 24 jam gitu, ada jamnya nggak, jam khusus gitu? Biasanya peaknya itu dari jam 12 siang sampai 10 malam. Jam 10 malam ya. 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 10 malam. Itu peak. Iya. Oke, khusus Kang Alan nih ada pertanyaan spesifik sebelum kita closing, yaitu kalau boleh tahu nih rencana besar Kang Alan selanjutnya di dunia live streaming apa sih? Apakah scale, apakah buka studio di berbagai provinsi misal, atau apa nih? Intinya kalau aku sih rencana mau bikin banyak studio ya, tapi bikin dulu fondasinya. Jadi ketika misalkan satu industri udah ketemu polanya, duplikasi aja.
Iya, iya. Karena pada dasarnya ya semua yang bergerak di e-commerce aja duplikasi sebenarnya. Nggak ada ilmu ori ataupun teknik ori, ya semuanya duplikasi dari banyak ilmu ya. Makanya ketika misalkan kita udah ketemu polanya di live streaming, brand A misalkan udah oke nih, tinggal duplikasi aja nih buat membesarkan sama men-scale up omset kita. Iya, Jadi iya. duplikasi aja. Duplikasi. Kalau Kang Tewe sendiri ada rencana besar gak terhadap live streaming? Ada banget sih. Jadi fenomena ini kan nggak bisa dibendung. Iya. Terus di Bandung aja di jalan ini Baksil Wangi udah mulai tuh, udah kayak di Cina tuh. Kayak di Tiongkok. Iya, banyak yang live di pinggir jalan. Nah, terus ya kalau saya dari bisnis yang fashion memang udah mulai ya, udah hampir 1 tahun dan efektif dan memang cuan gitu. Nah, untuk di bidang-bidang lain saya memang mau bikin, kayak saya punya label musik, sekarang mau bikin kayak niru yang di Jawa Timuran gitu. Jadi live musik, main, artis-artis kita, tapi live streaming gitu, di YouTube, di TikTok, dapat saweran gitu. Jualan produk juga gitu, jadi hybrid lah gitu. Ya. Itu pasti dilakuin sih, karena ini tren yang Ya. harus diikuti gitu. Kalau Ya. bisa ya ada inovasi gitu untuk Ya. kita gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Ini adalah gelombang besar yang nggak mungkin dibendung ya, karena arah market, perilaku market, kemudian teknologi juga mengarahnya ke sini. Jadi jangan nanti nyesel, oh kemudian udah terlambat. Kemudian jangan hanya jadi penonton aja. Jangan, ya praktek aja. Kalau pengalaman saya sih di dunia konten, live streaming, hindari sifat perfeksionis dulu lah. Yang penting jalan dulu. Karena perfeksionis itu jadi nggak jalan-jalan. Ya. Oke, mungkin sekian dulu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Ini perdana New Image bakal tayang di YouTube juga ya. Yeah. Di apa Kang? Gue entertainment. Di GW Entertainment ya. Nanti teman-teman bisa nonton ulang. Barangkali ada ilmu yang bisa ditarik gitu ya. Karena makin dengerin oh iya gitu ya. Jadi itu terima kasih ke Kang Alan, Kang Adit ya, dan tentunya Kang Tewe sebagai tuan rumah ya. Di Parfum Cafe. Parfum Cafe lokasinya di mana, Kang? Di Hotel Capras 2, Jalan Capras nomor 222. Ya. Anak kembar, flash sale. Jadi mudah-mudahan obrolan ini kita bisa memberikan inspirasi, insight baru dan jadi amal jariah buat teman-teman yang barusan sharing ya. Kemudian harapannya teman-teman New Imers bisa berinovasi di dalam dunia internet marketing ya. Tadi ada hal yang menarik dari Kang Alan sampaikan, gimana caranya kita deteksi pola. Setelah kita berhasil deteksi pola, kita duplikasi. Nah itu anak-anak internet marketing jagonya tuh ya. Kemudian jangan lupa follow di TikTok New Imers ya. Kemudian di YouTube ada subscribe di GWE Entertainment ya. Jadi kalau sharing-sharing ini bisa bermanfaat, nanti monggo teman-teman bisa share. Kemudian sampai jumpa di Sabtu depan. Ya buat teman-teman di Bandung sekitarnya nanti bisa ketemu Kopdar ya di kafe ini setiap hari Sabtu ya, mungkin jam 10 atau siang, pokoknya lihat cuaca lah ya. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.